Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini. Di sini saya ingin menjelaskan tentang login pada apps kami yaitu Book. Nah, sebelum mengenalnya, saya ingin menjelaskan sedikit tentang codingannya. Di sini ada import MySQL data. Di sini tuh pernyataan untuk mengimport ruang MySQL-nya untuk ke Visual Basic-nya, karena kita menggunakan MySQL untuk menyambungkan antara database dengan Visual Basic. Di sini ada public class login page. Ini untuk mendefinisikan login page yang merupakan formulir untuk login. Lalu di sini ada private sub button login. Nah, di sini tuh seperti yang dipicu ketika tombol button loginnya itu diklik. Nah, di sini ada dim con. Nah, con ini tuh untuk mengkoneksi as new MySQL, untuk mengkoneksi ke MySQL yang baru atau database baru gitu. Lalu di sini tuh ada con open yang berarti untuk membuka koneksi ke database-nya. Ya, di sini con open-nya. Lalu ada dim cmd as new MySQL command ini untuk membuat objek perintah MySQL command untuk menjalankan query SQL-nya dan memeriksa kayak table login untuk kecocokan username dan password di sini. Lalu selanjutnya ada cmd parameters at wait value. Di sini ini tuh kayak untuk menambahkan parameter password ke perintah SQL dan mengisi nilainya dengan teks yang dimasukkan oleh pengguna di txt password. Ini di txt password sama juga dengan username, cuma di sini nanti kita perintahnya untuk memasuki txt username-nya. Lalu ada dim reader as MySQL data reader. Di sini tuh kayak membuat objek MySQL data reader untuk mengeksekusi perintah SQL dan membaca hasil query. Lalu ada di sini if reader read. Nah, ini tuh memeriksa apakah ada baris hasil dari query yang berarti username dan passwordnya tuh dimasukinnya tuh udah sesuai atau belum, udah benar atau belum. Nah, di sini ada txt username text. Ini mengosongkan teks setelah login berhasil, dan di sini ada teks passwordnya ini untuk mengosongkan password ketika login berhasil. Nah, di sini ada dashboard show. Ini tuh kayak untuk menampilkan form dashboard setelah login berhasil. Nah, ini ada me hide. Nah, me hide ini tuh untuk menyembunyikan form yang berarti kalau loginnya itu gagal. Nah, di sini ada message box error username. Jadi saat terjadi kesalahan saat memasukkan password dan username, nanti message box-nya akan ada tulisannya error username or password. Nah, selanjutnya saya akan jalankan apps-nya untuk login. Pertama-tama kita masukin dulu username-nya, ada admin1, lalu kita masukin password-nya, halo admin. Nah, ini tuh bisa di-share password-nya gitu. Nah, kalau misalkan username-nya ini udah benar, maka kita bisa langsung login dan langsung ada tampilan dashboard. Halo, selamat sore. Saya Rega Saputra. Saya akan menjelaskan untuk bagian dashboard dari proyek yang kita buat. Langsung saja, pertama kali saya akan menjelaskan tata letak dari dashboard ini, yang mana di sebelah kiri ada kumpulan button untuk menuju ke form selanjutnya atau form lainnya yang ada di proyek ini. Dan di tengah sini ada sebuah panel yang berisikan informasi terkait list meeting room, list seat, dan juga meeting room yang available untuk hari ini, dan seat yang available untuk hari ini. Secara default ketika dimulai, dia langsung menunjukkan data per hari ini. Tapi kita juga bisa menggunakan datetime picker yang mana ini untuk start date dan yang bawah untuk end date. Dengan datetime picker ini dan juga dengan tombol search, kita dapat mencari data berdasarkan tanggal yang kita inputkan di sini. Ya, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, di sebelah kiri ada button untuk menuju ke form-form lain. Di sini saya demokan. Untuk form-form lain nanti juga akan dibantu jelaskan oleh teman saya. Saya hanya berfokus ke bagian dashboard untuk pada kali ini. Ada bagian booking, ada bagian cancellation, ada bagian manage. Yang bagian booking tentu saja ada untuk booking meeting room dan juga booking seat, dan cancellation ada untuk cancellation meeting room dan seat. Untuk manage kita ada manage meeting room, employee, dan building. Untuk yang manage ini cukup unik karena kita di sini bisa mengubah nama dari meeting room yang ada dan juga fasilitas serta kapasitas serta building ID. Namun nanti akan lebih lanjut dijelaskan oleh teman saya. Dan juga untuk manage employee,
berdasarkan ID employee yang sudah ada, kita bisa mengubah nama dan juga divisi di mana employee tersebut bekerja. Dan juga untuk di manage building, karena kebetulan kita berpikir visioner mungkin ya, kita bisa menambah building atau kita bisa mengupdate ketika suatu saat nanti proyek ini makin berkembang dan membutuhkan lebih dari satu building, maka kita bisa menambahkan ID buildingnya. Dan juga button yang terakhir adalah button untuk ke form report. Ya, langsung saja saya sedikit buka untuk codingannya. Ya, ini adalah codingan dari dashboard yang mana pertama saya mengimport MySQL data.mysql client karena dalam merunningnya kita menggunakan database MySQL, dan ketika dan di dalam public class dashboard yang mana dalam form dashboard ini ketika dibuka maka akan mengkoneksikan ke database dengan data source atau hostname itu localhost dan database name-nya dari booking, username-nya root dan tanpa password. Dan dengan string ini kita coba buka atau kita coba buka koneksinya. Dan selanjutnya saya mendefinisikan query untuk memilih list ruang meeting yang tersedia di database. Kalau misalnya kita lihat tadi itu merujuk pada table yang di sebelah sini. Table yang di sebelah sini, list meeting room, yang mana dia akan mengambil seluruh data meeting room dari database. Kebetulan di sini kita memiliki 4 meeting room, yaitu tikus, harimau, semut, dan buaya. Dengan query yaitu select room name as list meeting room from table meeting room. Karena kita di sini menggunakan database pada table meeting room. Meeting room name-nya ada di bagian room name. Jadi kita mengambil seluruh data tersebut dengan query yang tadi sudah saya jelaskan. Sebentar. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Dalam tabel meeting room kita memiliki room name, dan kita akan memasukkan itu semua ke dalam data grid. Gitu. Dan juga table total room as data table, ketika kita mengambilnya dalam bentuk DBMS atau dari DBMS, kita ubah di Visual Basic-nya ini ke dalam bentuk data table gitu. Dan juga adapter total room as new MySQL adapter, yang berarti kita menghubungkan query ini dengan koneksi yang kita buat apakah sesuai gitu. Dan ketika sudah, maka ketika sudah berhasil tereksekusi, maka si adapter ini dipanggil lagi dan diberi perintah untuk fill atau mengisi table total room, yang mana table total room ini adalah data grid total room yang ini tadi. Ini nama desainnya adalah table total room. Ya. Dan juga seperti yang sudah saya jelaskan tadi, by default data yang tersedia di sini meeting room file ini untuk per hari ini. Jadi query-nya adalah select room name as nama ruangan from table meeting room where ID room not in select ID. Jadi kita mengambil nama meeting room yang ID room yang nggak ada di table reservasi, di mana date startnya ini kurang dari sama dengan cure date atau cure date ini hari ini gitu, dan date end-nya itu lebih dari sama dengan juga hari ini. Jadi secara gampangnya saya jelaskan from yang yang not in ini berarti, saya jelaskan secara visual saja mungkin. Ya, kita men-select nama meeting room yang where not in, yang mana tidak ada di dalam table reservation. Table reservation by the way adalah sebuah table untuk menampilkan seluruh bookingan dari meeting room gitu. Mungkin di sini karena tadi saya restart datanya, saya coba inputkan. Ya, saya akan coba menginputnya di form meeting room booking ini untuk menampilkan bagaimana perubahan yang terjadi pada dashboard. Kalau sebelumnya kita lihat di meeting room available today ini tertampil karena belum ada penggunaan meeting room pada database ini, masih kosong. Karena sengaja saya kosongkan tadi. Nah, di sini saya akan coba menginsertnya satu data saja, misalnya
dari tanggal 8 hingga tanggal 9 kapasitinya 2, room ID-nya dari tanggal 2, employee ID area. Purpose-nya adalah ini berhasil. Di sini saya back saja. Kita lihat apa yang terjadi di dashboardnya. Ya, meeting room available today-nya sudah terupdate menjadi 3, kalau yang sebelumnya 4 gitu, karena tadi kita sudah membooking 1 ruangan. Begitu juga dengan seat. Saya coba ya. Untuk form ini lebih jelasnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Sini saya memilih seat 101, lalu saya booking, hasil oke, back to dashboard. Ya, seperti yang kita lihat di sini bahwa sudah terupdate meeting room ST101 untuk hari ini sudah tidak dapat terbooking. Maksudnya sudah tidak ada tampil di data grid sheet available today. Nah, namun seperti yang saya bilang juga tadi, bisa mencari data atau menampilkan data berdasarkan data yang kita inputkan. Di sini misalnya saya membooking untuk ruangan minggu depan ya. Saya coba membookingnya dari tanggal 15 sampai tanggal 16. Saya coba booking, berhasil, oke. Di sini juga bisa print, tapi saya buka saja karena hanya sebagai demo. Nah, ini tetap ada 3 karena secara default ini adalah data yang menampilkan hari ini. Tapi kita coba kita buatnya menjadi tanggal yang tadi kita inputkan, itu tanggal 15 dan juga tanggal 16. Nah, maka juga akan tertampil hanya 3. Tapi kalau misalnya kita input, karena tadi kita sudah membooking 1, atau kita booking lagi di tanggal yang sama seperti tadi, di tanggal 15 hingga tanggal 16. Ya, kita sudah membooking 2 kali ya tadi. Berarti logikanya adalah pada tanggal 15 dan 16 hanya ada 2 meeting room yang tersedia. Ya, betul, dengan mengupdate-nya dengan menggunakan tombol search, maka yang ada hanya ruang tikus dan ruang buaya, yang mana itu hanya 2 ruangan karena kita menginputkan 2 bookingan pada tanggal tersebut gitu. Jadi 4 dikurang 2 92. Itu begitupun dengan yang seatnya. Mungkin di sini saya akan demokan secara cepat. Ya, untuk seatnya ini mungkin saya akan coba untuk di floor 2 ya. Saya akan menargetkan ST201 seat yang ini. Kita booking pada minggu depan ya, 15 hingga 16. Floornya di second floor. Kita search seat ID yang kita masukkan di sini adalah 201 ya. Ditekan employee ID-nya. Kita booking, kita balik ke dashboard. Nah, ini secara default kan masih today ya, tapi kita ubah tadi ke tanggal 15 hingga tanggal 16. 15 hingga tanggal 16. Ya, di tanggal 15 hingga tanggal 16 kita lihat di sini ya, meeting room seat dengan ID ST201 yang tadi kita pilih pada tanggal 15 sampai 16 ini sudah tidak ada. Kurang lebih begitu untuk cara kerja dashboard, cara visualnya, bagaimana cara kerjanya seperti itu. Dan di sini saya akan menjelaskan untuk bagian codingnya. Ya, itu tadi adalah pembuktian dari cara kerja formnya dengan menggunakan query yang saya menggunakan MySQL gitu. Untuk yang query room available ini untuk menampilkan data secara default untuk hari ini yang tadi sudah saya demokan.
dan juga datanya dimasukkan ke dalam data grid form room avail gitu. Dan saya buat di sini data grid room availnya menjadi read only, yang berarti user tidak dapat mengedit tampilannya gitu. Jadi hanya menampilkan saja. Dan query set total itu sama seperti tadi cara kerjanya kurang lebih. Nah, di sini juga saya memiliki button search dashboard yang sudah saya demokan juga tadi. Ketika klik tombol atau button search, dia akan menampilkan data show by date gitu. Yang mana show by date ini kita deklarasikan start date-nya itu adalah value dari data picker 1 dan end date-nya itu adalah value dari inputan data picker 2. Sama seperti tadi, tapi current-nya itu kita ganti dengan menggunakan data picker. Ya, dengan menggunakan data picker yang start date dan juga end date. Jadi logikanya adalah kita men-select data yang date startnya itu lebih dari sama dengan start date, dan date end-nya itu kurang dari sama dengan end date, yang mana keduanya adalah variabel yang kita deklarasikan untuk data picker 1 dan data picker 2. Seperti itu, dan datanya dimasukkan ke dalam data grid term available dan juga dibuat menjadi read only, serta labelnya diganti menjadi sesuai dengan tanggal yang kita pilih. Kalau misalnya kita ingat tadi, saya jelaskan lagi. Ya, ketika kita menggunakan select by date, misalnya di tanggal 15 sampai 16 gitu, maka label ini juga akan berubah. Yang tadinya room available today menjadi tanggal yang kita inputkan. Itu adalah hasil dari potongan kode ini. Dan juga tentu saja karena ada button untuk menuju form selanjutnya yang ini, maka kita buat juga fungsinya. So, misalnya button meeting room manage itu ketika diklik akan membuka form manage meeting room ya, dan dashboardnya akan ditutup gitu. Dan juga berlaku untuk form-form lainnya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najma Sasabita. Saya akan menjelaskan manage meeting room. Kita buka dulu. Nah, manage meeting room ini buat apa sih? Kalau misalnya kita mau edit detail dari room ini, misal kita mau ganti nama ruangannya, atau kita mau ganti fasilitasnya, misalnya mau tambahin fasilitas, atau kita kapasitasnya mau berubah, misalnya mau renovasi, atau ID buildingnya mau berubah, atau kita mau nambah ada meeting room baru. Nah, kita bisa di sini, di manage your meeting room ini. Kita contohin, misalnya kita mau ubah nama dari ruang kelinci, kita ubah jadi ruang tikus ya. Kita ikutin dulu detailsnya, kita samain semuanya. Kita ikutin ya. JKT Netman. Room name-nya yang kita mau ubah ini kita ubah jadi misalnya ruang tikus misalnya. Kemudian facility-nya kita ikutin juga, itu facility apa tuh? Papan tulis. Capacity-nya 15. Dan ID building-nya JKT Self Build. JKT Self Build. Nah, kemudian kita klik ini. Oke, berarti data ruangannya berhasil diubah dan telah masuk ke database. Tapi di sini belum berubah nih. Nah, kita harus klik update. Nah, fungsinya itu untuk mengupdate si data grid ini. Nah, sekarang telah berubah. Oh iya, aku lupa untuk menjelaskan kalau misalnya ini ada data grid, di sini ada label room ID, ada label room name, ada label facility, label capacity, sama label building ID. Dan sini ada text box-nya. Ini juga ada label manage meeting room. Terus sini ada button edit, button update, dan button back to dashboard. Dan ini ada picture box untuk menunjukkan logo aplikasi kita. Nah, kemudian setelah itu kita mau lihat codingannya ya. Manage meeting room. Manage meeting room. Oke. Nah, pas kita buka formnya itu dia langsung
Windows state-nya itu di maximize, dia bakal langsung full screen. Kemudian dia langsung koneksi ke MySQL DB Booking. Nah, kemudian sini adalah query untuk menampilkan seluruh si table, yaitu si table meeting room itu ke data grid itu. Nah, tuh kita select from dari si table meeting room untuk nge-fill si data grid, dan jangan lupa diubah jadi read only biar nggak bisa diedit. Nah, kemudian kita lihat lagi desainnya. Sini ada button edit yang untuk masukin si inputan ini ke dalam database. Nah, di sini ada validasi tipe data dan panjang kolom saat input dilakukan. Jadi si ID room name, facility, sama ID building itu harus string, harus karakter. Sementara kalau capacity itu integer, harus angka. Nah, di sini ada kayak requirement gitu, kayak inputannya tuh harus nggak boleh misalnya melebihin 7 kalau ID room. Kalau nggak dia bakal keluarin pop-up message box, panjang ID ruangan melebihi batas yang diizinkan. Nah, room name juga kayak gitu, nggak boleh lebih dari 25. Kalau nggak dia muncul message box, panjang nama ruangan melebihi batas yang diizinkan. Facility, dia nggak boleh lebih dari 25 juga. Kalau misalnya lebih, dia bakal keluarin message panjang fasilitas melebihi batas yang diinginkan. Sementara kalau misalnya capacity, dia tuh harus integer. Kalau nggak, dia bakal keluar message box, kapasitas harus berupa angka. Sementara ID building, dia tuh nggak boleh lebih dari 25. Kalau misalnya lebih, dia bakal ngeluarin message box, panjang ID gedung melebihi batas yang diinginkan. Nah, kemudian habis itu dia koneksi ke database. Nah, sini koneksinya open. Habis itu ini query untuk mengedit data ruangan dalam table meeting room. Nah, jadi nanti di table meeting room itu data-data itu bakal teredit sesuai dengan yang kita edit. Kayak di sini ada kolom ID room bakal berubah jadi ID room yang kita baru input itu. Room name juga, kolom room name bakal berubah jadi room name yang kita input. Sama kayak facility juga, capacity juga, sama ID buildingnya juga. Nah, kemudian kalau misalnya rows-nya affected, rows-nya bertambah, kalau bisa kita nambah meeting room atau rows-nya berubah, dia bakal keluar message box, yaitu data ruangan berhasil berubah. Berarti kita telah berhasil untuk mengedit details ruangan itu. Kemudian kalau misalnya gagal, dia bakal keluar message box gagal mengubah data ruangan. Nah, kalau yang ini itu kalau misalnya terjadi error. Nah, kalau error tuh dia bakal muncul message box, error, dan kenapa. Nah, kemudian koneksinya di close deh. Nah, habis itu ada button lagi, button update buat mengupdate si data grid ini. Nah, ini sama aja sih sama yang awal tadi. Sama aja. Jadi dia dikoneksi dulu ke MySQL tentu aja, ke DB Booking. Nah, di situ ini untuk menampilkan seluruh si table dari si table meeting room itu. Jadi dia bakal terupdate sama yang baru kita masukin tadi. Nah, kemudian yang terakhir ada button back to dashboard. Fungsinya buat balik ke si dashboard itu. Nah, di sini ada dashboard show. Jadi kalau kita klik, itu form dashboard bakal muncul. Kemudian ada me close, itu buat menutup si form dari si management room itu. Halo, kembali lagi di sini. Pada kali ini saya akan menjelaskan form untuk manage employee. Jadi di manage employee ini kita bisa mengubah nama employee dan juga divisinya. Misalnya di sini kita ingin mengubah employee yang employee ID-nya adalah Arya Putra SDN. Maka kita akan bisa mengeditnya. Jadi misalnya Putra SDN, dan divisinya misalnya atau di sini kita ganti jadi Arya Putra aja, dan divisinya misalnya kita jadi divisi IT misalnya. Kita klik edit, maka data akan berhasil diperbarui. Misalnya di sini yang tadinya Arya Putra SDN jadi Arya Putra dan divisinya menjadi IT. Ya, begitu untuk cara kerja form manage employee. Sekian, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adriansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang booking dari aplikasi Book untuk membooking ruangan. Pertama-tama kita klik. Nah, di sini terdapat tampilan yang dimana ada map. Map ini menggunakan data grid box yang dimana ada 4 ruangan, yaitu ruangan semut, ruangan tikus, ruangan harimau, dan ruangan buaya.
Selanjutnya di sini ada date start dan date end, yang dimana di sini menggunakan data picker untuk menentukan tanggalnya. Kita coba, misalnya kita mau tanggal 10 sampai tanggal 11. Data picker ini maksimal 1 hari, dan untuk kapasitasnya kita menggunakan text box yang dimana maksimalnya 100 dan minimal itu 1 orang yang booking. Misalnya kita coba 100, di sini kita akan ambil nanti sudah di booking misalnya tanggal 17 dan tanggal 16. Nah, yang tadi ruangannya sudah di booking, nah berarti pada tanggal 16 sampai 17 ruangan kosong. Oke, ruangan kosong di sini menampilkan ruangan buaya. Selanjutnya ada search ini button. Lanjut ada room ID, employee ID. Sini menggunakan combo box, di mana ruangan buaya ini ID-nya adalah Jack Tua. Lanjut ada employee ID-nya ini, misalnya kita Markley. Nah, kebutuhannya untuk apa? Misalnya untuk seminar. Kita booking. Nah, ketika booking berhasil, klik dan akan mengeluarkan output dari data yang tadi. Sini kita print. Nah, PDF successful. Nah, ini merupakan tampilan output dari booking room tadi. Lanjut kita ke codingannya. Di sini ada private sub atau barisan ini mendeskripsikan sub pribadi yang dibutuhkan dan menunjukkan peristiwa dari semua ini. Lanjut, untuk load ini ketika tampilan tadi meeting room dibuka kan langsung memunculkan tampilan itu, dan Windows State ini untuk memaksimalkan tampilan tersebut. Lanjut ke dim connect. Nah, ini untuk mengkonekkan data tersebut ke database SQL. Lanjut ke kita ketika membuka ada dim query employee string select ID. Employee ini untuk mendeskripsikan string query untuk mengambil semua ID dari data karyawan. Lanjut ada dim cm employee as MySQL command ini untuk membuat perintah lebih simpel dan koneksi dari ID employee ini. Lanjut ada dim reader employee. Ini adalah untuk mengeksekusi menggunakan CMD employee ini dan menyimpan data yang diambil ke MySQL. Nah, lanjut ada CMD employee items untuk menambahkan ID employee dan reader untuk membaca. Nah, ketika show ini kami show pastikan bahwa jika pengunculan tertangkap, baris ini menekan kotak pesan dengan pesan kesalahan. Nah, jika benar, baris ini akan Oke, lanjut ke button search kedua. Sini ada private sub button search, yang dimana data tanggal ketika lebih besar dari tanggal yang ditentukan yaitu 1 hari, tanggal mulai tidak dapat lebih besar dari tanggal selesai. Ada dim. Nah, ini untuk mengkoneksikan database yaitu data booking dan root dan password. Jadi ada account open untuk membuka baris ini untuk membuka objek baru yang diberi nama account dengan connect bernama Sweet. Salah.
dua. Oke. Ya, selanjutnya ada private sub CMB ROM ID selected. Nah, codingan ini mengatur picture box yang terlihat berdasarkan nilai CMB ROM ID yang dipilih. Misalkan JKMIL1 yaitu picture box 3 akan di sini tulisannya true, yang lainnya itu false. Yang kedua juga JKMIL2 picture box-nya adalah 5, maka yang kelihatan ya picture box 5 karena true. Yang ketiga ada picture box 2 yang true, maka yang kelihatan akan picture box 2. Selanjutnya ada message.show atau ketika tampilan pesan jika tidak valid akan menampilkan pilihan tidak valid di form. Selanjutnya ada private subfields combo box employee. Nah, di sini ada dimcons untuk koneksi ke database-nya. Selanjutnya ada dim query string, yaitu query untuk mengambil data dari tabel-tabel employee. Selanjutnya ada dim cmd sdim untuk membuat perintah query-nya. Selanjutnya ada dim reader, yaitu untuk mengeksekusi query dan ambil hasilnya. Selanjutnya ada CMB employee item add, yang ini untuk menambahkan item ke combo box dengan nama employee. Selanjutnya ada CMB employee items count 1 di sini, itu adalah menyimpan ID employee sebagai nilai tersembunyi di combo box. Selanjutnya ada message.show error, ini untuk menampilkan ketika adanya error. Nah, selanjutnya ada private sub button booking click. Nah, di sini ada if that speaks that stars, adalah saat jadi validasi input di sini. Jika tanggal mulai tidak dapat lebih besar dari tanggal selesai, itu akan ditampilkan. Selanjutnya ada CMB employee selected 1. Jika terus itu message box show, silahkan lengkapi semua kolom sebelum melakukan booking. Jika misalnya kolom kurang dari 1, maka akan muncul pesan silahkan lengkapi semua kolom sebelum melakukan booking. Entah itu dari kapasitasnya, dari ID roomnya, terus keperluannya. Nanti ada dimcons untuk MyCashflow untuk mengkondisikan datanya. Selanjutnya ada di sini dim query ini untuk insert data ke table reservation. Selanjutnya codingan ini untuk generate ID reservationnya. Selanjutnya ada dim codingan ini untuk insert data ke table reservation. Terus clear books form untuk meriset tampilan form setelah booking berhasil. Selanjutnya ada private function get reservation, yang dimana fungsi untuk mendapatkan nomor reservasi untuk tanggal tertentu, yang dimana ini ada dimcons untuk koneksi ke database-nya. Setelah ada cons open, setelah itu untuk membuka database-nya. Nanti ada dims query cons string, query-nya untuk mendapatkan jumlah reservasi pada tanggal tertentu. Terus ada dimcon untuk membuat perintah. Terus ada parameternya dari mulai tanggal awal dan tanggal akhir. Selanjutnya ada nomor reservasi sama dengan jumlah reservasi plus 1. Selanjutnya ada tampilan box. Selanjutnya di sini ada private subclear box, yaitu mengatur nilai default untuk date picture nih, yaitu date picture start, value-nya date time, terus date picture end, value-nya date time. Selanjutnya codingan ini untuk mengatur nilai default untuk combo box-nya, terus codingan teks kapasitas untuk mengatur nilai default untuk text box, dan codingan picture box ini untuk mengatur visibilitas picture box sesuai keadaan awal. Selanjutnya private sub button click ini untuk ditampilkan dashboard. Halo, kembali lagi bersama saya Reza.
pada kali ini saya akan menjelaskan detail bagaimana cara kerja untuk membooking seat melalui form seat booking gitu yang dapat diakses dari Gridbox Booking dan juga di button seat. Ya, ketika kita memasuki form seat booking, maka inilah tampilan default atau awalnya. Saya jelaskan terlebih dahulu untuk desainnya. Di kanan atas sini ada logo kita yaitu book, dan juga ada keterangan untuk pick your seat atau pilih kursi kamu, karena ini adalah form untuk menginput informasi bookingan seat kita gitu. Dan ada panel first floor dan second floor, karena kita mengasumsikan bahwa proyek yang kita miliki ini dalam sebuah company yang memiliki dua lantai, yaitu lantai pertama dan lantai kedua. Dan lalu di sebelah kanan ada form untuk menginfokan atau form untuk mengisi informasi seat bookingnya gitu. Ada daytime picker untuk start date, ada daytime picker untuk date end, dan juga ada pilihan lantai gitu. Di sini juga ada form lagi, namun masih invisible karena saya ingin membuat form ini hanya tampil jika tersedia meeting roomnya gitu. Kalau misalnya tidak tersedia, maka akan keluar pop-up tidak tersedia, dan ini form yang di bawah ini tidak tampil. Saya jelaskan saja cara kerjanya gimana. Ya. Saya menginputkan misalnya data untuk hari ini hingga besok gitu. Saya memilihnya di first floor. Dan ketika kita cari button search dan ketika ada datanya, maka apa yang terjadi di sini yang sebelumnya invisible menjadi visible atau dapat terlihat gitu. Sebaliknya kalau misalnya ternyata sudah terbooking semua di first floor pada tanggal ini, maka form di bawah ini tidak tampil. Karena kebetulan masih ada, ya ini masih ada udah ada dua seat yang terbooking, jadi gambar kedua seat ini itu tidak tampil gitu. Karena kalau kita lihat di database untuk tanggal 8 hingga 9, untuk tanggal 8 hingga 9 itu sudah terbooking seat ST101 dan ST104, yang mana ST itu berarti seat, 1 berarti lantai, dan 01 berarti urutannya, dan 4 berarti urutannya juga yang keempat. Kalau misalnya kita lihat di sini, ST101 berarti di lantai 1 urutan pertama, dan tadi yang sudah terbooking ke ST104 berarti seat lantai 1 ke 4 gitu. Ini 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, ketika hanya yang tertampil, dan di sini juga otomatis meng-hide yang tidak tampil gitu. Misalnya yang tadi ST101 itu tidak tertampil dan ST104 juga tidak tertampil, menampilkan hanya di luar dari itu. Tentu saja misalnya saya di sini memilih seat 105, maka ketika saya memilih seat 105, seluruh seat yang tidak terpilih akan invisible gitu. Lalu di sini saya memilih employee ID-nya, misalnya Scalairus. Nah, untuk membookingnya kita cukup mengklik tombol booking dan nanti datanya akan masuk ke database kita. Perhatikan di sini tadi dari tanggal 8 hingga 9 seat ID ST101 dan employee ID-nya Scalairus. Apakah berhasil masuk ke database? Sini ada pop-up berhasil. Lalu dia akan kembali ke tampilan default. Lalu kita lihat database-nya, kita refresh. Agak lama. Atau kita melihatnya di bagian report. Kita lihat di bagian report tadi yang Scalairus tanggal 8 hingga 9 ST105 sudah masuk ke database. Ya, ini yang tadi saya inputkan. Yang Scalairus tanggal 8 hingga 9 ST105 sudah berhasil masuk ke database. Ya, itu adalah cara penggunaannya secara dijelaskan secara visual. Lalu saya akan menjelaskan untuk codingannya.
Ya, tentu saja saya mengimport NoSQL.data.mysql client karena saya menggunakan MySQL, dan public class-nya adalah seat booking karena nama formnya adalah seat booking, dan private sub meeting room yang .load ini ketika dibuka maka dia akan mengkoneksikan ke database dan ukuran Windows-nya akan dibuat menjadi maximize gitu, atau full screen, dan mencoba untuk connect ke database. Lalu di sini saya menginputkan CMB kliennya, CMB employee-nya, saya buka dulu misalnya. Ya, saya menginputkan value yang ada di combo box employee ID ini menggunakan query. Query-nya adalah select ID employee from table employee. Jadi pertama kita mendefinisikan query-nya, itu ini, select ID employee from table employee. Dan secara singkat saya jelaskan, ketika sudah berhasil tereksekusi, maka hasilnya atau hasil dari query ini, itemnya akan ditambahkan ke dalam CMB employee ID gitu. Jadi CMB employee ID ini akan ditambahkan value-value dari hasil query ini. Itu kurang lebih penjelasan secara singkat. Nah, saya juga membuat ya, untuk private sub-nya di sini saya buat ketika sheet booking load, artinya ketika form ini di load, maka apa yang terjadi pertama adalah mengkoneksikannya ke database, lalu mencobanya membuka database tersebut. Dan di sini saya coba memasukkan floor atau lantainya ke dalam combo box ini, combo box floor, yang mana combo box floor adalah combo box yang ini ya, yang pilihan ini itu saya inputkan menggunakan query. Dengan query adalah select distinct floor from table sheet, yang berarti saya memilih seluruh floor tapi tidak duplicate dari table sheet. Saya buka table sheetnya di sini, mohon maaf jika agak lama. Ya, pokoknya nanti jika sudah terbuka saya jelaskan sedikit. Di dalam table sheet ini ada kolom floor yang mana menjelaskan setiap sheet ini ada di floor berapa atau di lantai berapa. Kan ada lantai 1 dan 2. Nah, ini tadi ada kolom floor menjelaskan sheet 101 ini ada di floor mana. Nah, saya select semua ini tapi tidak duplicate. Jadi hanya ada 2, yaitu first floor dan second floor. Tapi juga saya menambahkan parameter any di sini, box item.any, yang mana ini adalah ketika kita terserah gitu mau lantai berapapun, yang penting saya ingin membooking sebuah sheet. Lalu dia akan masuk ke dalam combo box ini. Daya itu adalah ketika sheet bookingnya di load, maka itu akan dikerjakan pertama kali. Nah, untuk combo box floor selected index change itu artinya adalah misalnya combo box floor itu value-nya diubah menjadi first floor, maka group box yang visible group box 1 itu ini grup box 1 ini dan grup box 2 ini emang terbalik saya membuatnya. Oke, ketika combo box selected index change artinya ketika kita gini. Misalnya saya kembali ke dashboard, lalu saya masuk ke booking sheet di sini. Nah, ketika saya mengubah value atau indeks dari sini
maka akan terjadi yang kode ini. Ya. Ketika value-nya adalah first floor, maka group box 1 visible sama dengan true, yang arti group box yang ini akan tertampil dan yang ini akan tidak tertampil atau di invisible. Begitupun sebaliknya, kalau misalnya saya pilih yang second floor, maka yang second floor yang visible-nya true dan yang group box 1 itu visible-nya false. Dan ketika kita pilih any, maka kedua-duanya akan visible. Nah, ini adalah untuk kembali ke dashboard, button 1, button yang ini, button kembali ke dashboard. Nah, lalu ada button search, dimana button search ini adalah button yang ini. Nah, button yang ini ketika diklik apa yang akan terjadi, maka dia akan menguji jika datetime startnya value-nya lebih dari datetime end, maka akan keluar message box tanggal mulai tidak dapat lebih besar dari tanggal selesai. Misalnya combo box date startnya mulainya tanggal 7 Mei tapi end date-nya tanggal 6 Mei, kan itu tidak masuk akal ya. Nah, maka akan muncul message box ini dan akan mereturn dan akan mengembalikannya gitu. Dan saya mengkoneksikannya ke database, lalu saya coba buka. Nah, pertama saya mengkosongkan query availability string-nya itu 0 gitu. Maksudnya gimana? Jadi pertama saya mengosongkan variabel ini. Namun ketika combo box floor-nya itu dipilih, misalnya di sini combo box-nya itu adalah first floor, maka query yang berlaku adalah select ID from table sheet where floor-nya itu adalah first floor gitu. Jadi ini akan terisi berdasarkan combo box yang terselect gitu. Jadi kayak gitu. Nah, ini adalah validasi untuk availability-nya, sama seperti tadi yang sudah saya jelaskan yang not in gitu. Oke, akan dieksekusi berdasarkan date start dan date end-nya, kurang lebih kayak gitu. Dan ini adalah kontrol untuk menampilkan kursi yang tersedia. Maksudnya gimana? Ini adalah kode untuk menjalankan fungsi ini. Nih, misalnya ini kan berarti seluruh kursi tersedia, tapi kalau misalnya di lantai 1, nah ini adalah kode untuk ini, untuk menampilkan hanya kursi yang tersedia gitu kurang lebih. Nah, kalau misalnya tidak ada yang tersedia atau available seat.count-nya 0, maka akan muncul message box yaitu tidak ada kursi yang tersedia. Oke, dan combo box employee ini juga saya masukkan atau saya inputkan itemnya menggunakan query. Jadi combo box ini saya tidak input manual, tapi saya menginputkannya menggunakan query. Bagaimana query-nya? Query-nya adalah select ID employee from table employee. Jadi saya select seluruh ID employee yang ada di table employee. Lalu secara singkatnya saya jelaskan, hasilnya akan dimasukkan ke dalam combo box employee, yaitu combo box employee.item. Gitu. Ini pertama kali di clear dulu, kita memastikan bahwa tidak ada isinya. Lalu selanjutnya combo box employee ID.itemnya itu di add berdasarkan hasil query dari sini gitu kurang lebih. Dan yang unik di sini lagi adalah fungsi untuk get sheet book number. Ya, get sheet book number ini adalah query untuk mengisi secara otomatis. Saya lihat di sini, query untuk secara otomatis mengisi ID sheet book gitu, atau ketika kita membooking maka akan secara otomatis terbooking sheet bookingnya sheet booking ID-nya akan tergenerate secara otomatis. Nah, secara otomatisnya ini tidak random tapi berdasarkan parameter yang kita tetapkan. Parameternya adalah untuk kayak gini, saya buka di sini ya.
parameternya adalah yang pertama tanggal seat booking ini dibuat. Sekarang kan tanggal 8 bulan 5 tahun 2024, dan satu ini adalah menunjukkan ini adalah bookingan seat yang di booking di hari ini, yaitu dia pertama gitu. Maksudnya gini, dalam satu hari, misalnya di hari ini ada 3 bookingan, maka ketika di inputkan lagi bookingan yang keempat, apa yang terjadi, ID seat booknya ini masih sama seperti ini, 0805/2024, karena hari merujuk kepada hari ini, tapi 2 digit di belakangnya adalah urutan keberapa ID seat book ini terbentuk di hari itu gitu. Misalnya tadi yang terakhir 3, berarti kalau di input baru ini menjadi 04 gitu kan. Ya. Oke, button booking di sini untuk ini nih. Button booking adalah button yang ini. Ini untuk mengeksekusi seluruh isi yang sudah ada, yang data pickernya ini udah terinput value-nya. Ini masih ada message box lagi kalau misalnya tadi kelewat gitu. Ya, pokoknya seluruh hasil input yang ada di sini, kayak misalnya saya inputkan di sini, mulai ID-nya ada ini. Nah, ketika klik booking, maka seluruh value yang ada di sini akan dimasukkan ke dalam database seat booking. ID employee masuk ke sini, day start masuk ke sini, yang ini menggunakan di time picker. ID seat masuk ke sini dan otomatis akan mengenerate ID seat booking. Tadi sudah saya jelaskan. Ya, ini adalah untuk sebelumnya kan saya set secara default seluruhnya itu invisible false, artinya invisible false, artinya secara default itu semuanya tidak tertampil, tapi akan tertampil hanya dari yang terselect gitu. Jadi kode ini berkaitan dengan yang select ini tadi sebenarnya. Kode itu berkaitan dengan kode yang kode yang ini gitu. Jadi pada awalnya seluruh ini adalah invisible atau tidak terlihat, tapi yang akan terlihat adalah yang terselect gitu, intinya seperti itu. Oke, lalu ini yang tadi saya jelaskan. Nah, ini private sub clear booking form adalah ketika sudah berhasil booking dan sudah ada message oke seperti tadi, maka akan di refresh tampilannya seperti awal, tampilan defaultnya, yang mana tadi tombol bookingnya masih invisible, combo box employee-nya masih invisible, label email masih invisible, CNB-nya masih invisible, yang tadi saya jelaskan seperti ini. Kalau misalnya kita baru masuk ke sini, ini kan masih invisible ya gitu, dia akan mengembalikannya ke tampilan default. Kurang lebih begitu untuk penjelasan form seat booking. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit tentang codingannya. Di sini ada import MySQL data, MySQL client ini sama, yaitu untuk mengimport namespace MySQL client yang diperlukan untuk mengakses MySQL dari Visual Basic. Terus di sini tuh ada public kelasnya tuh cancellation meeting room. Nah, di sini tuh untuk mendefinisikan kelas cancellation meeting room yang merupakan formulir untuk membatalkan pertemuan meeting room gitu, ruang pertemuan. Terus di sini ada public class. Setelah public class itu ada private sub button 1. Di sini kayak subroutine yang dipicu saat tombol button 1 itu diklik, kayak kemungkinan tuh tombol back atau dashboard. Nah, ini tuh kayak menampilkan form dashboard dan menutup form meeting room di sini.
Di sini tuh ada dashboard show, ini untuk menampilkan dashboard, nah ini untuk close. Nah, lalu ada private sub cancellation meeting room. Di sini tuh kayak button yang memicu untuk saat form cancellation itu dimuat, ini tuh kayak mengatur Windows state formulir kayak untuk menjadikan untuk memperbesar secara maksimal gitu. Nah, sini ada di con. Nah, con ini tuh maksudnya koneksi. Kayak membuat objek koneksi baru untuk terhubung ke database MySQL dengan peraturan koneksi yang sesuai. Lalu di sini ada con open untuk membuka koneksi. Ya, lalu setelah itu ada 2 blok try catch gitu. Nih. Ya, yang pertama itu kayak untuk mengambil data reservasi yang aktif. Sedangkan yang satu lagi itu untuk memuat ID-ID reservasi yang ada ke dalam combo box ya agar pengguna tuh dapat memilih reservasi kayak yang ingin dibatalkan gitu. Nah, lalu di sini tuh ada private sub button cancel. Nah, private sub button cancel ini tuh subroutine yang dipicu saat tombol button cancel ini diklik, kayak kemungkinan tuh tombolnya tuh kayak bisa buat nge-cancel reservasi gitu, menghapus reservasi yang dipilih dari database setelah konfirmasi dari si pengguna atau adminnya. Nah, terus ada try catch juga. Ini tuh yang satu itu kayak untuk mencoba menghapus reservasi yang dipilih dari database setelah konfirmasi pengguna. Dan yang satu lagi itu jika pengguna mengkonfirmasi yes, terus kayak reservasi itu bakalan dihapus dari database. Tapi jika penggunanya itu mengklik no pada konfirmasi, berarti tidak akan ditindaklanjuti gitu loh. Nah, jika terjadi kesalahan selama operasi database itu, pesan kesalahannya itu bakalan ditampilkan oleh message box ini kayak gagal menghapus reservasi mungkin tidak ditemukan. Kayak di sini ada con close itu kayak untuk menutup koneksi. Selanjutnya saya ingin running. Di sini kan kita udah masuk ke dashboard setelah login tadi. Karena kita ingin meng-cancellation meeting room, maka kita klik end room. Setelah kita di sini ada data-data kayak ID reservation, start date, terus date and nama, room name gitu-gitu. Pokoknya tentang data-data reservation gitu. Nah, untuk meng-cancel itu kita harus milih select reservation to cancel. Nah, kita pilih salah satu. Lalu kita klik cancel. Maka di sini ada konfirmasi pengguna yang tadi saya jelaskan. Kayak jika misalkan kita yakin untuk menghapus, maka kita klik yes. Nah, karena di sini gagal menghapus reservasi mungkin tidak ditemukan. Nah, kalau misalkan kita cari lagi reservasi yang ada di situ mungkin. Nah, kita select reservation ID to cancel. Kalau yang tadi itu kan kayak karena nggak bisa karena si ID reservasinya itu nggak ditemukan. Kalau misalkan bisa, ini reservasi berhasil dihapus. Oke. Lalu kalau misalkan kita ingin meng-cancel sheet, akan saya jelaskan. Kita back to dashboard dulu. Nah, di sini saya juga ingin menjelaskan tentang codingan cancellation sheet mungkin sedikit. Nah, di sini itu ada cancellation sheet booking. Oke. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit. Nah, ini kayak import MySQL data yang seperti saya jelaskan tadi, itu untuk mengimport namespace MySQL client yang diperlukan untuk mengakses MySQL dari Visual Basic. Terus ada di sini ada public class cancellation sheet booking, yaitu untuk mendefinisikan kelas cancellation sheet booking yang merupakan formulir untuk membatalkan pemesanan kursi. Lalu di sini ada private sub button 1. Private sub button 1 itu kayak subroutine yang dipicu saat form cancellation booking itu dimuat. Ini kayak untuk sama seperti tadi, itu untuk mengatur Windows state formulir menjadi maximus atau maksimal gitu, kayak untuk diperbesar secara maksimal gitu. Di sini ada dashboard show, itu untuk menampilkan dashboard. Lalu di sini ada private sub cancellation meeting room. Di sini subroutine-nya kayak yang terlihat dari seperti copy paste dari cancellation sheet booking load, tetapi judulnya itu kayak berbeda dari seperti yang ada kesalahan penamaan gitu. Lalu sini ada blok try catch finally, itu kayak ada di blok pertama itu
Ini nah, di blok pertama ini kayak untuk mengambil data pemesanan kursi yang masih aktif, kayak tanggal berakhirnya sampai tanggal saat ini. Nah, dari database dia menampilkan di Gridbox Active Booking. Nah, yang kedua itu ada blok yang memuat ID pemesanan kursi yang ada ke dalam combo box CMB Select Reserve agar pengguna dapat memilih pemesanan kursi yang dibatalkan. Lalu, sini ada private sub button cancel. Ya, ini con open itu untuk membuka koneksi dan con close itu untuk menutup koneksinya. Ini ada button cancel click, ini kayak subroutine yang dipicu saat tombol button cancel booking diklik kayak untuk menghapus pemesanan kursi yang dipilih dari database konfirmasi dari pengguna. Lalu ada block try catch-nya dalam button klik ini. Ya, ini ada block try ini kayak untuk menghapus pemesanan kursi yang dipilih dari database konfirmasi pengguna jika pengguna itu mengkonfirmasi yes. Tapi jika pengguna itu mengklik no pada konfirmasi, berarti tidak akan ditindaklanjuti atau tindakan itu nggak diambil. Jika terjadi kesalahan selama operasi database, pesanan kesalahan bakalan ditampilkan. Lalu saya ingin mencoba running, tapi di sini ada ini kan catch-nya. Lalu ada satu lagi private subroutine seat booking, ini kayak private subroutine yang digunakan untuk memuat ID pemesanan kursi yang ada dan pemesanan kursi yang aktif dari database ke dalam combo box dan grid active box masing-masing. Kayak lalu terdapat beberapa event handlers yang memiliki nama yang sama kayak cancellation underscore meeting room yang mungkin tidak diperlukan dan bisa dihapus. Di sini saya ingin merunning atau mencoba menjalankan sistemnya, apps-nya. Tadi kan kita telah mencoba untuk cancellation di mRoom meng-cancellation seat booking. Nah, sini tuh ada data-datanya. Nah, cara meng-cancellationnya itu kita pilih. Nah, jadi aku jelaskan dulu definisinya buat apa. Jadi kalau misalnya kita booking meeting room dan kita klik booking, dia bakal men-generate itu PDF file kayak di portnya itu. Nah, kita langsung tunjukin aja ya caranya gimana. Nih, misalnya aku udah ngisi details-detailsnya, kemudian kita klik booking. Oke, booking berhasil, berarti berhasil. Nah, kemudian dia seperti ini, langsung otomatis munculin kayak receipt, kayak report bahwa aku tuh berhasil booking room itu. Nah, room yang aku booking itu adalah JKT Med 1, capacity 15, dan sini ada booking detail saya juga, kayak ID-nya, employee ID itu saya, terus kayak aku tuh bookingnya tuh dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, dan kenapa. Nah, itu bisa ceritanya di print. Print ini maksudnya dia bakal ke-save ke file komputer kita. Nah, dia bakal langsung munculnya untuk bisa kita print atau kita tunjukin buktinya atau yang lain-lainnya. Seperti itu. Nah, kita akan lanjut ke codingannya. Pertama tentu aja kita import dulu apa yang kita butuhkan, kayak kita MySQL datanya, sistemnya, si iType itu buat PDF-nya. Nah, untuk public class cetak booking room, kita waktu buka itu tuh langsung full screen karena kita Windows Data di maximize. Kemudian kita koneksiin ke database MySQL, yaitu si DB booking itu. Nah, kemudian di sini bakal select itu ID room, capacity-nya, ID reservation, ID employee, date start, date end, purpose dari si table reservation yang order by the order dari timestamp sesuai dengan waktunya, yang dia tuh paling atas karena ini dan limitnya satu, jadi dia cuma satu baris aja yang diambil. Nah, kemudian jadi dia tuh diambil yang paling recent karena kan kita baru booking dan datanya baru masuk kan. Nah, yang paling recent itu langsung diambil datanya. Nah, sini kemudian koneksi open dan label-label tadi. Oke, kita lihat ini ya desainnya. Nah, di sini label-label ini bakal berubah sesuai dengan details yang kita telah masukin tadi, yang telah kita booking itu. Nah, kayak gitu dia bakal berubah sesuai dengan kolom-kolomnya, room ID yang berubah, capacity yang berubah, kayak gitu. Kemudian kalau selesai, kalau sudah, kalau close, dan kalau misalnya ada error, dia bakal ngeluarin message box, yaitu error dan apa itu errornya. Kemudian koneksinya di close. Nah,
Di sini button cetak klik itu button print yang tadi ada button print. Ya pokoknya di bawahnya ada button print tadi. Nah dia button yang tadi itu yang print sama button kalau nggak salah button back to dashboard ya, dia bakal visible-nya tuh di false, dia jadi invisible, nggak kelihatan. Kemudian bakal di eksekusi si buat PDF ini. Nah kemudian kalau udah selesai, si form dari meeting room booking itu bakal muncul lagi, dan form yang sebelumnya itu bakal ke close. Nah kemudian kita akan jelaskan yang buat PDF ini. Nah, pertama itu create an instance of the PDF document. Jadi kita bikin node dokumennya itu ukurannya 1336 kali 860, dan kemudian kita specify the location where the PDF file will be saved. Nah, di mana PDF-nya bakal disimpan tuh. Habis itu kita create a PDF writer using a file stream. Kemudian kita open the PDF document. Dibuka dokumennya, terus habis itu kita create an instance of PD content light to draw the forms view into the PDF. Terus habis itu capture forms view into bitmap image. Jadi forms view yang tadi itu bakal diubah jadi bitmap image. Kemudian convert the bitmap image into a iTexture image. Jadi tadi SS-an dari receipt itu bakal ditaruh di text short image, itu tuh buat si PDF itu. Kemudian kita calculate scaling to fit exactly within the PDF size. Jadi ukurannya bakal fit sama si PDF size itu. Kemudian set the position of the image in the center of the PDF page. Jadi SS-an dari si form itu bakal langsung otomatis ke center dari PDF page. Kemudian add the image to PDF document. Nah, image tadi terus dimasukin ke si PDF dokumen itu. Kemudian setelah itu PDF dokumen ke close, dan kalau misalnya berhasil, dia bakal nge-display a success message or open the PDF file. Dia langsung keluarin tulisan PDF successfully created. Terus habis itu bakal keluar di mana simpannya, dan langsung keluar juga PDF-nya. Kemudian selesai. Nah, yang terakhir ini button klik buat kembali. Kalau misalnya diklik, dia bakal balik ke form meeting room booking, dan setelah itu bakal menutup form yang sebelumnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan report dari aplikasi Book. Nah, di tampilan ini terdapat report for this month, atau report ini adalah report dalam 1 bulan yang mencatat meeting room dan seat selama 1 bulan. Yang dimana di meeting room ini ada ID reservation-nya, date start dan date end-nya, ID employee, ID room, kapasitas dan keperluannya, serta waktu saat bookingnya. Dan juga di seat-nya ini ada ID seat-nya, ID employee, date start, date end, ID seat. Dan selanjutnya pada form ini ada chart meeting room booking dan chart seat booking, yang dimana menampilkan count yang di sini seperti booking count. Terdapat 4 ruangan dengan meeting ID room-nya, yaitu JKMeet 1, 2, 3, dan 4. Yang paling tinggi adalah JKMeet 2 dengan count yaitu 3. Yang kedua ada JKMeet 1 dengan count 2, dan JKMeet 3 dan 4 dengan count 1 yang yaitu setara atau sama. Selanjutnya ada booking count dari sheet bookingnya, yaitu ada sheet ID-nya ST0104, ST204, ST209, yang dimana count-nya itu 1. Nah, selanjutnya di sini ada convert to Excel. Jadi bisa laporan dalam 1 bulan ini bisa kita pindahkan ke dalam Excel. Kita klik. Nah, di sini saya sudah mereport atau pindahkan Excel sebelumnya, jadi kita pencet saja yes untuk mereplace-nya. Oke. Nah, ini merupakan tampilan dalam 1 bulan. Itu. Oke, lanjut kita ke codingannya. Ya. Pada codingannya
terdapat import MySQL data MySQL client yang dimana di sini untuk mengakses database MySQL system.windows dan .forms. Selanjutnya ada import system Windows form. Data ini untuk menggambarkan grafik dan sistem. Selanjutnya ini ada codingannya, yaitu import mysql.data.mysql client yang dimana berfungsi untuk mengakses database MySQL-nya. Selanjutnya ada import system Windows from data visualization charting yang dimana untuk menggambar grafik dan sistem. Selanjutnya ada system.io yang dimana berfungsi untuk operasi input dan output filenya. Selanjutnya ada import Excel yang dimana untuk menampilkan di Excel. Selanjutnya ada private subs button convert yang dimana di sini ada export to Excel, data grid view 1, view 2, dimana ada ini berfungsi dengan meneruskan dua objek data grid view dan beberapa string yang mewakili nama workbook dan nama lembar kerjanya. Di sini ada report of sheet and room meeting usage dan meeting room data serta sheet datanya. Selanjutnya ada export to Excel. Di mana di sini ada dim Excel apps as new excel.application yang dimana ini untuk mengekspor data dari objek data grid view ke filenya. Di sini ada dim Excel workbook, worksheet yang dimana untuk penambahan dua lembar kerjanya. Selanjutnya ada Excel workbook title untuk mengatur nama dari workbooknya. Di sini ada set sheet names untuk mengatur nama dari sheet names-nya. Ini ada sheet names, ada Excel worksheet 1, Excel worksheet 2, dan selanjutnya ada codingan untuk mengekspor data dari data grid view 1 ke sheet satunya. Selanjutnya ada codingan di sini untuk mengekspor data dari data grid view 2 ke sheet 2. Selanjutnya ada codingan dim save path as string sama dengan path combine yang ini berfungsi untuk menyimpan data file Excel-nya. Selanjutnya ada codingan Excel worksheet, close, extract apps quit, dan release object. Ada worksheet 1, workbook, dan Excel apps yang di sini untuk mengeluarkan objek dari Excel-nya untuk menutup. Selanjutnya ada itvalid.exist ketika kita codingan ini untuk membuka Excel yang sudah di-save. Selanjutnya ada private sub report load, di mana ada dimcons untuk koneksi ke database-nya. Di sini ada server sama dengan localhost, database-nya DB booking, UID-nya ada root, dan password-nya sama tidak ada. Selanjutnya ada query untuk mengambil data booking aktif di bulan ini dari table reservation. Ini ada dim query 1, dim adapter 1, dim ds1, adapter 1.file, data grid view 1. Nah, selanjutnya ada query untuk mengambil data booking aktif di bulan ini dari table sheet booking. Yang dimana di sini ada dim query 2, dim adapter 2, dim ds2, dan adapter 2.fill dan data grid view 2. Selanjutnya ada query untuk mengambil data jumlah booking untuk setiap ruangan dari table reservation-nya. Nah, di sini ada dim query 3, dim adapter 3, terus dim ds3 dan adapter 3.fill serta char 1 data resource, char 1 series. Nah, selanjutnya ada set warna berdasarkan room ID. Dan juga ada query untuk mengambil data jumlah booking untuk setiap kursi dari table sheet bookingnya. Nah, ini ada set warna sheet ID. Di sini ada message.show, yaitu tangani exception di sini. Conclose untuk tutup koneksi setelah selesai.